Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu, Dr. Ecep Supriyatna, SPC MPD, dan kepada rekan-rekan yang sudah mau menonton. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang konseling Gestalt dalam film We Need to Talk About Kevin. Nah, di sini kita dari kelompok Blackpunk beranggotakan Anita Putri Supriyanti dengan NIM tersebut, lalu ada Zikrina Jumiasti dengan NIM tersebut, dan saya Najwa Cijah dengan NIM tersebut, lalu yang terakhir Puput Sugiharti dengan NIM tersebut. Selanjutnya saya dijelaskan oleh Baik, terima kasih kepada Teh Najwa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori Gestalt. Teori Gestalt adalah sebuah teori psikologi yang mengungkapkan bahwa manusia cenderung melihat dunia secara keseluruhan daripada sebagai kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Dalam teori Gestalt, manusia dipandang sebagai makhluk yang aktif, kreatif, dan memiliki kemampuan mengorganisir informasi dan pengalaman mereka secara bermakna. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar memandang manusia dalam teori Gestalt. Yang pertama ada keseluruhan. Manusia cenderung melihat dunia sebagai keseluruhan yang lebih besar daripada sekedar kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Oleh karena itu, dalam teori Gestalt, keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Yang kedua ada struktur. Manusia mengorganisir informasi dan pengalaman mereka dalam bentuk struktur yang bermakna. Informasi baru akan diorganisir ke dalam struktur yang sudah ada, dan jika tidak ada struktur yang cocok, manusia akan membentuk struktur baru. Yang ketiga ada perubahan kualitatif. Perubahan pada bagian-bagian suatu sistem dapat membawa perubahan kualitatif pada sistem itu sendiri. Dan yang terakhir ada konteks. Manusia melihat objek atau situasi dalam konteks yang lebih luas, sehingga konteks dapat mempengaruhi persepsi mereka. Baik, selanjutnya saya akan serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Puput. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Anita. Silakan Teh Anita. Terima kasih Teh Najwa. Di sini saya akan memaparkan tentang sinopsisnya. Yang pertama, To Talk About Kevin adalah film drama psikologis yang dirilis pada tahun 2011, yang disutradarai oleh Wayne Ramsey dan dibintangi oleh Hilda Stevens, John C. Reilly, dan Ezra Miller. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Leonard Hippier, yang berawal dari seorang ibu yang bernama Eva yang mencoba memahami dan menerima tindakan yang dilakukan oleh putranya Kevin yang sedari kecil mengalami masalah emosional, sehingga ketika sudah dewasa dia membunuh teman-teman, ayah, dan adiknya. Akibat dari tindakannya itu, Kevin yang membunuh, Eva mengalami sanksi sosial dan mental yang tidak stabil. Yang selanjutnya yang harus diselesaikan, yang pertama hubungan ibu dan anak yang ada ke sosial. Balikan Najwa. Baik, terima kasih Tanita. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Analisis melalui perspektif teori Gestalt. Dan teori Gestalt, permasalahan ini dianggap dapat diselesaikan melalui proses pemahaman dan integrasi pengalaman-pengalaman yang terjadi, sehingga individu dapat mencapai keselarasan dan perubahan yang positif dalam hidupnya. Dalam We Need to Talk About Kevin, Eva berusaha untuk memahami dan menerima tindakan putranya, sementara Kevin tampaknya tidak mampu mengintegrasikan dirinya dalam lingkungan sosialnya. Nah, dalam kasus ini tuh si Eva-nya kan sudah berusaha untuk menerima putranya sendiri gitu. Tapi di sini si Kevin-nya tuh susah untuk menerima ibunya. Nah, di sini tuh yang harus dikonseling itu ibu dan anaknya. Nah, seperti Kevin yang harus menerima bahwa ibunya tuh sudah melakukan berbagai hal kepada dirinya, tapi dianya sendiri tidak mau menerima bahwa ibunya tuh ada gitu. Nah, untuk slide selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya, implementasi akan dijelaskan oleh Teh Zikrina. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi teori Gestalt dalam film We Need to Talk About Kevin. Yang pertama yaitu untuk membantu Eva memahami kondisi Kevin yang sulit dipahami sedari kecil. Jadi sebagai ibu, Eva itu perlu mencari cara untuk memahami kondisi putranya yaitu Kevin dan dalam teori Gestalt, terapi dapat membantu Eva memahami kondisi putranya dan menemukan cara untuk membantunya. Yang kedua, membantu Eva untuk memperbaiki hubungan dengan Kevin. Dalam teori Gestalt, terapis dapat membantu Eva memahami konteks kejadian yang menyebabkan tindakan Kevin dan mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan putranya. Yang ketiga, membantu Eva untuk memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri. Dalam teori Gestalt, terapis dapat membantu Eva memahami konteks kejadian yang menyebabkan tindakan Kevin, sehingga Eva dapat mengatasi rasa bersalah dan penyesalan yang dirasakannya. Terapis juga dapat membantu Eva memahami bahwa ia itu tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan Kevin dan membantunya memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yaitu untuk membantu Eva mengatasi tekanan sosial yang dialaminya. Dalam teori Gestalt, terapis dapat membantu Eva mengorganisir konteks sosial sehingga ia dapat mengatasi penolakan sosial yang dialaminya. Terapis juga dapat membantu Eva mengeksplorasi cara-cara untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekatnya dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Jadi intinya dalam konseling teori Gestalt, terapis dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu klien memahami dan mengorganisir pengalaman dan informasi mereka secara bermakna. Terapis juga dapat membantu klien untuk memahami konteks kejadian yang terjadi dan mengeksplorasi cara-cara untuk mengatasi permasalahan yang mereka alami. Dengan cara ini, teori membantu karakter-karakter utama dalam film We Need to Talk About Kevin untuk menyelesaikan masalah dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Teh Zikrina. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan untuk presentasi kami kali ini. Nah, teori Gestalt itu atau konseling Gestalt ini bertujuan untuk membantu konseli agar memiliki kebebasan atau freedom dan rasa tanggung jawab atau menjadi pribadi yang independen. Nah, fokus utama konseling Gestalt ini adalah membantu individu agar mampu lepas dari dukungan lingkungan. Artinya bebas dari tergantung kepada orang lain ke dukungan pribadi yang artinya bersikap mandiri.
Lalu dalam film We Need to Talk About Kevin ini berawal dari seorang ibu yang bernama Eva yang mencoba memahami dan menerima tindakan yang dilakukan oleh putranya, yaitu Kevin. Tapi di sini Kevin tidak mau menerima bahwa ibunya tuh sudah melakukan berbagai hal gitu. Nah, lalu permasalahan dalam film ini itu adalah hubungan ibu dan anak yang rumit, lalu kekerasan dan kejahatan, dan keterasingan sosial. Nah, lalu implementasi teori Gestalt dalam film ini itu adalah untuk membantu Eva untuk dalam memahami kondisi Kevin yang sulit dipahami sedari kecil. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penjelasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.